Untuk uji kualitas data curah hujan yang terakhir ini ada uji abnormalitas menggunakan uji outliers. Jadi uji outliers ini untuk mengetahui apakah dalam sebuah series data itu ada data yang nilainya menyimpang cukup jauh dari tren di kelompoknya itu. Nah, itu penyimpangan data yang cukup jauh ini perlu dihindari karena dapat mengganggu pemilihan jenis distribusi suatu sampel. Sehingga data yang outliers itu perlu dihilangkan atau nggak diikutkan dalam analisa berikutnya. Kenapa seperti itu? Jadi analoginya seperti ini. Katakanlah ada data mahasiswa nih, 5 orang mahasiswa A, B, C, D, dan E. Nah, mahasiswa A mempunyai uang bulanan sekitar 1,5 juta, yang B 1.700.000, yang C 1.900.000, yang D 1.400.000. Nah, yang E ini karena dia anaknya sultan ya katakanlah, jadi dia bisa punya uang bulanan ya 8 juta ya. Jadi kalau misalkan kita rata-rata ya semua ya, kan nanti kalau kita rata-rata kelima orang mahasiswa itu malah uang saku bulanannya kan jadi 3 jutaan lebih kan. Ya 2 juta sampai 3 juta lebih kan. Dan rata-rata tersebut akhirnya nggak mewakili buat yang mahasiswa A sampai D tadi. Sedangkan karena yang E nilainya dia terlalu menyimpang, makanya dia mengganggu dari kondisi yang sebenarnya, yang mana kan yang mahasiswa A dan E ini uang sakunya nggak sampai segitu, jadi perlu dihilangkan data tersebut. Jadi itu sama aja terjadi pada perhitungan debit penjerancangan menggunakan data curah hujan atau data debit juga seperti itu. Di sini rumusnya seperti ini untuk uji outliers. Jadi kita mencari batas atasnya, nilai ambang atas, bawahnya menggunakan parameter statistik seperti ini. Oke, bisa kita langsung buat praktekan. Sama seperti sebelumnya, kita pakai data yang telah diuji konsistensi menggunakan rekapitulasi ini. Kita rapidkan terlebih dahulu. Ini untuk line style-nya. Kita bisa lakukan uji outliers di stasiun A terlebih dahulu seperti biasanya. Uji outliers stasiun A. Kita bisa buat kolom nomor. Ini sama dengan ini aja. Kemudian data dari curah hujan di stasiun A ini kita logkan, log R stasiun A. Kita sama dengan log nih. Kalau sudah, bisa kita buat untuk
bagian rata, simpangan atau standar deviasi aja, standar deviasi. KN ini dari tabel. Terus batas atas tuliskannya YH, batas bawah YL. Subscribe. Dan kesimpulan. Kita bisa merger across di sini. Ini ratanya kita average, stdfs yang sampel ya. KN dari tabel ini, KN nya ini kita copy aja ya. Batas atasnya rumusnya ratanya ini ditambah KN dikali standar deviasi. Yang sini juga batas bawahnya ratanya ini dikurangi tapi dari KN dikali standar deviasi. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini untuk kesimpulannya bisa kita buat menggunakan logika ya. Berarti series data yang di sini max sama yang paling besar nggak boleh melebihi ini. Kemudian yang paling kecil nggak boleh melebihi ini, nggak boleh lebih kecil dari ini. Kita bisa pakai ini if, kemudian karena dua syarat or di max dari series ini kalau lebih besar dari ini batas atasnya. Kemudian ketentuan yang kedua, kalau min data yang paling kecil dari series ini lebih kecil dari batas bawahnya, data outliers. Kalau enggak ya data tidak outliers. Tutup kurung, enter. Nah, jadi tidak ada data yang outliers. Coba kita buktikan dengan grafik ya. Kita bisa buat grafik plot di sini menggunakan insert bagian tipe scatter ini. Kita select data, kita add uji outliers stasiun A, series X nya ini tahun,
tahun, ininya log R. Sampai sini aja sih, ulangi. Yang X-nya ini tahun aja. Add uji outliers stasiun A, X-nya tahun, yang ininya ini. Terus add batas atas, ini tahunnya kasih 2011 aja buat tempatnya aja. Ininya batas atas IH. Kemudian ininya tahunnya salah. Nah, add batas bawah, ini kasih 2011 aja, batas bawah. Oke, jadi ini kita ubah aja jadi kuning, oranye aja. Ini kayak kurang bagus, kita format aksisnya ini, minimumnya kita buat 1 aja. Tuh 1,5. Terus kalau yang ini nah kayak gini aja. Oke, ini kita tambahin chart access title, chart title, sama data label. Nah, ini format aksesnya ini. Nah, gini aja. Ininya log curah hujan stasiun A, uji outliers stasiun A, tahun. Ini kita tarik garis saja.
kita geser aja, kita grup ya. Bisa kita lihat di sini di grafiknya juga nggak ada data yang melebihi ini kan, jadi datanya emang nggak outliers dari plot juga. Oke, jadi kita bisa ulangi ini untuk stasiun B dan C. Baik, jadi sudah dilakukan uji outliers pada stasiun B dan C juga, yang mana hasilnya yang data stasiun A datanya tidak outliers, yang B juga tidak outliers, sedangkan yang C terjadi outliers. Ini kalau kita lihat di plot grafiknya, di sini yang data outliers di stasiun C ini kelihatannya nggak terlalu jauh ya menyimpangnya dari batas. Biasanya kalau nggak terlalu jauh ini masih nggak apa-apa untuk diikutkan dalam analisa, kecuali kalau emang secara nilainya itu bisa sampai berkali-kali lipat dari nilai rata pada data yang ada lah. Ini di sini masih 2,29, sedangkan batas atasnya 2,26, cuman selisih 0,03 saja. Jadi masih aman-aman aja data ini untuk dilakukan analisa selanjutnya untuk distribusi peluang. Jadi untuk uji outliers atau uji abnormalitas menggunakan outliers sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan curah hujan rata daerah. Sekian, terima kasih.